Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Baiklah guys, kali ini kita akan melihat sebuah video. Nah, kali ini saya ada video yang menarik. Ini dari channelnya Wadah Ilmu. Judulnya lucu. Tingkah jamaah Malaysia ini bikin UAS ketawa sepanjang ceramah. UAS itu Ustadz Abdul Somad tanya jawab UAS di Malaysia. Oke, ini jadi mungkin salah satu safari dakwah Ustadz Abdul Somad ketika di Malaysia ya. Saya nggak tahu di negeri mana. Mungkin kalian ada yang tahu, nanti coba kalian mention guys di kolom komentar ya. Untuk jelasnya kita lihat guys materi ceramahnya seperti apa yang bikin lucu, kita lihat sama-sama deh guys. 1, 2, 3 play. Hah? Seringgit? La ilaha illallah. Apa nih? Rupanya seringgit. Saya salah baca. Lagi parah. Apa nih? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Macam mana kita sudah niat nazar tak mahu melakukan suatu perkara disebabkan nafsu, tapi kita buat juga. Aku tak mahu merokok lagi. Kalau aku merokok, aku akan sedekah 100 ringgit di sikit betul. Apa ni? 100 banyaklah sikit. Itu maka awak balik merokok. Sebab 100 cuba kalau 1 juta, pasti berhenti. Bila nak ambil sejuta tau, 100 je lah ikut balik. Awak apa merokok balik? Ada 100 dah siap dah. Itu aku balik. Seringgit bukan 100. Hah? Seringgit. Seringgit? La ilaha illallah. Rupanya seringgit. Saya salah baca. Lagi parah. Tapi disebabkan nafsu kita buat juga lagi. Ini bukan main-main. Ini nazar nih. Ini nazar. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Lalu apa balasannya? Fakaffaratuhu, cara menebus kafarah, it'amu 'asharati masakin, bagi makan 10 fakir miskin. Au kiswatuhum, bagi 10 pakaian. Au tahriru raqabah, bebaskan budak hamba sahaya. Faman lam yajid, siapa yang tak ada, fasiyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Sumpah dengan nazar sama cara menebusnya. Maka hati-hati dalam bernazar, hati-hati dalam bersumpah. Nanti kita disebut orang-orang tua dulu kena makan sumpah. Aku tengok engkau ni macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau makan sumpah, kata. Na'udzubillah. Maka jangan sembarangan bersumpah. Berjanji begitu juga. Sebab orang yang mengingkari janji, maka dalam Islam diajarkan apa kata Allah? Sifat orang yang walladzina hum li furujihim hafizun. Tapi sifat orang yang beriman itu apa dia? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Menjaga janji. Saya berjanji tak akan merokok lagi. Jaga janji. Tapi kalau dia nazar, saya bernazar tak akan merokok lagi, tiba-tiba dia langgar, bayar nazar tadi. Kalau gitu saya janji aja lah Ustaz. Kena juga 3. Ayatul munafiqi salasun, orang munafik sifat dia 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanah khianat. Oleh sebab itu eloklah berhenti. Ustaz Abdul Somad merokok dulu, pernah merokok. Lepas tu pergi ke Kaherah, berhenti. Kenapa berhenti? Mahal. Dalam ceramah Ustaz Abdul Somad sebentar tadi disebut bukan mazhab,
yaitu bertaklid pada satu daripada mazhab 4 ilmu fiqh. Kebelakangan ini ada penceramah melalui video dalam tulisan buku oleh ustaz-ustaz yang tertentu menyatakan tak perlu bertaklid kepada mazhab, tapi terus saja pada Al-Quran dan hadis, bahwa kata mereka menyamakan kepada mereka yang bertaklid kepada mazhab disamakan seperti Saint manusia suci, holy man dari Nasrani, seperti Saint Paul, kemudian Luke, John, Peter, hafaz juga dia, dan lain-lain. Berat ini. Saya dhaif, lemah ilmu, bahasa Arab kurang-kurang, hadis banyak tak hafaz, maka saya ikut Quran, ikut hadis, tapi mengikut pemahaman ulama. Dalilnya fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu bila engkau tak tahu. Kereta rosak, bawa tempat orang betulkan kereta. Ekon rosak, bawa betulkan pada orang yang paham ekon. Agama dia rosak, dia nak betulkan sendiri. Iya kau hafaz hadis. Imam Syafi'i hafaz Quran 30 juzuk, hafaz hadis, paham usul fiqh. Maka kita mengikut ulama kerana Nabi menyuruh, Allah menyuruh. Fas'alu ahla zikri, tanya ulama bila engkau tak faham, bila tak tahu. Kita ikut ulama kerana Nabi menyuruh. Al ulama warasatul anbiya. Jadi sebenarnya orang-orang yang berkata gak usah ikut imam mazhab, terus saja ke Quran dan sunnah, sebenarnya mereka ikut mazhab juga, cuma dia malu-malu je. Mufti Saudi Arabia namanya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, ingat baik-baik, Mufti Saudi Arabia namanya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, atau popular dengan nama Bin Baz. Apa kata Bin Baz dalam majmu' fatwanya? Saya bermazhab Hambali. Bin Baz bermazhab Hambali. Jadi bila ada orang hari ini berkata saya terus saja ke Quran dan sunnah, oh awak imam mazhab kelima, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, awak yang kelima. Bila saya dalam tazkirah mengatakan saya tak ikut imam-imam mazhab, saya terus saja ke Quran dan sunnah, saya baca Quran, saya baca sunnah, saya keluarkan hukum, maka saya sedang membuat mazhab kelima, mazhab Somadi. Na'udzubillah. Apakah Ustaz Abdul Somad ahli kitab dulu di zaman Nabi Isa itu ada persamaan dengan akidah ajaran Nasrani yang sekarang ini? Ahli kitab itu dulu sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas datang Nabi Muhammad, mereka masuk Islam. Ka'bul Ahbar. Siapa lagi? Abdullah bin Salam. Siapa lagi? Maria Al-Qibtiyah. Siapa lagi? Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Maka mereka semuanya masuk Islam kerana dalam kitab sucinya dikatakan ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad, akan datang Nabi sesudah aku, dia bernama Ahmad. Yang menyebut itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Maka manakala datang Nabi itu, mereka pun menengok, inilah dia. Abu Talib membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecil lagi, belum jadi Nabi. Nak berniaga ke negeri Syam, tapi kerana panas terik, maka anak kecil tadi di bawah bernaung di samping atap tempel dia. Lepas itu keluarlah Bahira dari dalam. Bahira menengok budak kecil, dia tanya, ya rajul, lelaki, man hadha, siapa budak kecil ini? Kata Abu Talib, ibni, ini anak saya, ini anak saya. Kata Bahira, kalau memang betul kitab yang aku baca, anak ni bukan anak engkau, sebab ayah dia dah mati manakala dia dalam perut ibunya. Dari mana engkau tahu? Kata Abu Talib, dalam kitab kami disebutkan. Dari mana engkau tahu dia Nabi akhir zaman? Kerana aku melihat 3 tanda yang tak ada pada budak lain. Pertama, pokok kayu bersujud. Kedua, awan, batu-batu bersimpuh. Ketiga,
ada awan yang dari tadi menaungi dia. Bawa budak nih balik ke Makkah, jangan bawa ke negeri Syam, kerana di negeri Syam sudah banyak Yahudi yang akan membunuh dia, kerana mereka tak suka kepada dia. Mengapa mereka tak suka pada dia? Kerana dia anak cucu Ismail. Sedangkan mereka menunggu anak cucu ya, nabi dari kalangan mereka. Alladzina atainahumul kitab, ahli kitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Falamma ja'ahum ma arafu, ketika sudah datang yang asli, yang original itu, kafaru bih, mereka kafir, ingkar kepada dia kerana tak sama darahnya dengan mereka. Mereka ingin menunggu-nunggu anak keturunan Ishak, yang datang pula anak keturunan Ismail alaihi salam. Ya itu guys, ada beberapa isu ya tadi dari ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Di antaranya tadi soal nazar dan janji. Kita pernah lah mungkin ya berjanji gitu, bersumpah mungkin secara tidak sengaja, sumpah serapah. Wah berat sih guys kalau misalkan itu nazar atau janji kepada Allah. Kepada manusia aja bisa membawa kita ke neraka guys, kalau janji nggak ditepatin, apalagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Wah berat sih. Walaupun tadi ada sebenarnya ada ya ada kafarat yang harus dilakukan gitu kan. Sebenarnya mudah sih kafarat yang ini, nggak bisa ada lagi yang mudah. Terus sampai yang paling mudah itu tadi puasa 3 hari ya. Niatin untuk membayar nazar tadi itu sebenarnya. Jadi memang sebagai muslim, umat muslim itu kita diajarkan untuk berhati-hati lah dalam berucap ya, tidak sembarangan, lebih baik diam deh gitu. Kita tahu kapasitas kita nggak boleh ya, kadang-kadang kita berjanji ketika kita sedang bahagia, kita gembira, atau ketika kita sedang bersedih seperti itu, dan itu sebenarnya di luar batas kemampuan kita kadang-kadang keluar gitu kata-kata janji itu guys, dan itu lebih baik diam deh, nggak disaranin gitu. Dan tadi masalah mazhab ya, ini mungkin sesuatu bahasan yang agak berat ya menurut saya. Memang dari 4 itu kan sebenarnya mazhab fikih ya. Di antara keempat itu ya, kalau kita misalkan dulu ada Imam Hanafi, lalu ada Maliki setelahnya. Tapi Maliki tidak juga taklid kepada Imam Hanafi. Lalu ada Imam Syafi'i juga, beliau tidak taklid juga kepada gurunya Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal juga mereka tidak taklid kepada Imam Syafi'i. Jadi sebenarnya mereka berempat ini memang kompeten guys. Walaupun mungkin ada beberapa perbedaan pendapat dalam beberapa hal. Ya kalau menurut saya selama itu masih dalam koridor 4 mazhab ini ya nggak masalah sih. Taklid dalam hal ini adalah taklid kepada 4 imam mazhab itu gitu guys. Nggak hanya melulu mungkin kepada Imam Syafi'i. Toh sebenarnya ada juga sebenarnya di Indonesia juga mengaku taklid kepada mazhab Imam Syafi'i, tapi dalam berbagai hal dia memakai mazhab lain gitu guys. Sebenarnya ini mungkin yang lebih ini ya guys, maksudnya ya mungkin dalam orang-orang awam ya yang tidak tahu cara yang terbatas gitu. Kalau sekarang kan kita tahu lah buku sudah ada di mana-mana, internet sudah gampang sekali, ceramah bisa kita pilih-pilih hal yang mana, dan kita bisa menyaring hujah mana yang paling kuat, dalil mana yang paling menurut kita relevan, yang menurut kita ini bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya itu menurut saya gitu guys. Dan kita kembali lagi lah kepada bagaimana kita bisa menyerap ilmu itu dan bagaimana kita mampu mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Memang nggak boleh juga langsung kita cari langsung di Al-Quran, cari langsung di hadis gitu kan, karena itu bukan kompetensi kita gitu guys. Kita nggak ada untuk bisa memilah-milah itu untuk bisa langsung ke situ, itu nggak bisa gitu guys. Dan ya tadi juga ada kisah tentang Nabi Muhammad ya, nubuah tentang Nabi Muhammad, dan rasanya kita perlu sering guys ya untuk lebih lagi mendengarkan kisah-kisah ini, untuk lebih mempertebal iman kita, untuk lebih menjaga keimanan kita supaya kita nggak futur lebih jauh guys ya. Ya intinya mudah-mudahan ada hikmah, ada ilmu yang bertambah dari kita melihat cuplikan video tadi. Terima kasih
untuk Ustaz Abdul Somad dan juga pemilik channel itu. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan lagi di video selanjutnya guys ya. Oke, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.